Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jalali wal sari'il harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil akhyar wa miftahi babil yashar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adadami amlillahi wa ihdalih. Amma ba'd. Cinta menurut al-hadis. Nah, hadis adalah perkataan dan perbuatan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sebagai sumber hukum dalam agama Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkatan sumber hukum di bawah Al-Quran. Mencintai adalah sesuatu perasaan yang indah dan didambakan oleh setiap orang. Pentingnya rasa cinta bagi manusia telah banyak disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa hadis beliau. Berbagai macam bentuk hadis tentang cinta ini dapat memberi kebaikan dan motivasi untuk umat beliau. Selain itu, menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai kepada sesama umat itu penting, namun jangan sampai cinta yang kita rasakan melebihi rasa cinta kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, hadis tentang cinta yang ikhlas karena Allah itu biasanya jika seseorang mencintai bukan karena Allah dan menimbulkan rasa ingin mendapatkan balasan dari orang yang ia cintai. Inilah letak kesalahan kebanyakan orang. Mereka mengharapkan imbalan dari orang yang ia cintai dan bukan mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua hal yang dilakukan atas dasar bukan karena Allah, maka sungguh menjadi buruk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarang hal ini karena akan menimbulkan banyak keburukan baik bagi yang mencintai maupun yang dicintai. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka ia sesungguhnya telah memperoleh kesempurnaan imannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari hadis di atas jelas dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia hendaknya diniatkan karena Allah. Selain menjadikan kebaikan di dalam hidup, orang yang melakukan hal ini dan memperoleh kesempurnaan iman. Nah, hadis tentang cinta yang berlebihan yaitu segala sesuatu itu tak baik jika kadarnya berlebihan. Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci semua hal yang berlebihan, termasuk berlebihan dalam mencintai. Namun banyak orang yang masih saja mencintai dunia secara berlebihan. Maka ingatlah salah satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang larangan mencintai secara berlebihan sebagai berikut: hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah sesuatu sesuka kalian, maka sesungguhnya kalian akan berpisah. Dan berbuatlah sesuka kalian, maka sesungguhnya kalian akan bertemu dengannya. Hadis riwayat Hakim. Sudah jelas dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika semua yang kita cintai di dunia ini akan kita tinggalkan, jadi cintailah sewajarnya saja agar sakit saat berpisah tidak membuat kita menjadi terpuruk. Hadis tentang cinta ini sungguh memberi peringatan dan kesalahan kita dalam mencintai satu hal, misalnya kekasih, keluarga, uang, kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan. Semua itu akan membuat kita terpuruk jika semua dicintai secara berlebihan. Berikut
ada beberapa hadis mengenai cinta. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kalian benci, yang kamu benci. Bencilah sewajarnya, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, penjelasan dari hadis di atas yaitu biasanya jika seseorang terlalu mencintai kekasihnya, kemudian terjadi perseteruan di antara keduanya, maka tidak jarang jika kekasihnya menjadi makhluk yang paling dibenci olehnya, dan pada akhirnya dia menyesal telah mencintai orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang terlalu berlebihan dalam membenci lawannya, kemudian hubungan mereka menjadi baik, maka mereka akan malu untuk menjadi sahabat atau kawan karena telah merasa malu telah berlebihan dalam kebencian. Maka cintailah saudaramu sewajarnya dengan memberikan hak-hak tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan haknya. Dan di antara hak-haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguknya jika sedang sakit, mengikuti jenazahnya jika ia meninggal hingga di kuburan, dan memenuhi undangannya. Dan tasmiyah, yakni al-atis, menjawab yakni saudaranya yang bersin dengan mengatakan yarhamukallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, kamar-kamarnya di surga nanti terlihat seperti bintang yang muncul dari timur atau bintang barat yang berpijar. Lalu ada yang bertanya, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis tersebut ialah orang yang mencintai karena Allah nanti dia di hari akhir atau ketika dia di dalam syurga nanti, kamarnya bagaikan langit, di langit yang banyaknya bintang-bintangnya. Oleh karena itu mencintai karena Allah itu sungguh indah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk syurga sebelum kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Tidaklah aku tunjukkan kepada kalian mengenai sesuatu yang ketika kalian melakukan, kalian akan saling mencintai. Apakah itu? Sebarkanlah salam di antara kalian. Lalu dari hadis tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tidak akan masuk syurga seseorang yang tidak beriman, yang mana belum dikatakan orang yang beriman apabila belum saling mencintai antara sesama muslim. Dan wujud dari saling mencintai adalah dengan menyebarluaskan salam, dalam artian saling mendoakan kebaikan kepada sesama muslim. Jadi orang tidak saling mencintai, mereka bukan orang beriman dan mereka tidak akan masuk syurga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang bersabda dalam satu doa beliau, ya Allah, berilah aku rezeki cintamu dan cinta orang yang bermanfaat buatku, cintanya di sisimu. Ya Allah, segalanya yang engkau rezekikan untukku di antara yang aku cintai, jadikanlah itu sebagai kekuatanku untuk mendapatkan yang engkau cintai, ya Allah. Apa yang engkau singkirkan di antara sesuatu yang aku cintai, jadikanlah itu kebebasan untukku dalam segala hal yang engkau cintai. Nah, penjelasan dari hadis di atas adalah bahwa salah satu cinta yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah pemberian cinta darinya,
yang mana cinta itu dapat dijadikan kekuatan sesuatu yang dicintai Allah dan menjadi kebebasan dalam menjalankan segala hal yang diridhoi Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.